Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Khuratuninda dengan nomor NRP 5005211045 dari kelompok 9 dengan OC Mbak Seli Damayanti. Di sini saya akan menyampaikan resum video kegiatan diskusi ilmiah yang telah dilakukan beberapa saat yang lalu. Pada materi pertama diskusi ilmiah ini disampaikan oleh Mas Givarli Nadif, yakni mengenai posisi pemuda dalam mengatasi climate change. Jadi, kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa biologi, harus terus mengkampanyekan tentang climate change karena masih banyak orang yang belum sadar akan hal ini. Hal ini banyak didiskusikan di berbagai webinar maupun forum lainnya seperti efek rumah kaca, yang memang kita tahu bahwa efek rumah kaca ini dapat mengeksmisi bumi dengan cara memantulkan cahaya matahari ke bumi. Aktivitas manusia juga banyak mempengaruhi global climate seperti agriculture, yang nantinya ini karena efek bumi bisa menjadi rusak. Kenaikan suhu juga signifikan ketika kita tetap menghiraukannya. Nah, salah satu solusi atau bentuk pengurangannya adalah dengan mengurangi penggunaan sepeda motor, eco lifestyle, dan kegiatan yang lain. Lalu, sebagai mahasiswa, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi untuk mengurangi climate change? Nah, yang salah satunya adalah melatih skill yang nantinya untuk mengedukasi orang-orang bahwa hal ini merupakan hal yang serius, sehingga masyarakat akan sadar akan climate change yang terjadi dan nantinya bisa meminimalisir dan mengurangi efek climate change yang ada. Sedangkan pada materi kedua yang disampaikan oleh Bu Dina selaku dosen biologi ITS, yakni mengenai tentang climate change dan life. Perubahan iklim dapat ditandai dengan adanya penurunan ketersediaan air. Begitupun juga terjadi peningkatan frekuensi atau kejadian yang ekstrim. Climate change ini dapat berakibat terhadap kehidupan baik sebagai manusia maupun alam yang terkait perubahan populasi, perubahan ekspektasi manusia yang kemudian akan menyebabkan pula perubahan ekonomi. Dengan begitu, hal ini akan dapat mempengaruhi ketahanan manusia baik dalam mempertahankan sumber daya alam, perubahan agriculture business, infrastruktur yang memberikan pengaruh, juga dapat memberikan ketahanan terhadap perubahan iklim, nilai aboriginal, social value, serta environmental outcomes. Nah, di sini juga Bu Nida mengatakan pula bahwa alam semesta itu akan ada penciptanya dan akan ada suatu masa golden age akal manusia akan dibatasi. Sehingga ketika terjadi, maka kebahagiaan itu akan everlasting. Namun, jika sistemnya itu diubah seperti sekarang, yakni akalnya tanpa batas, maka akan menyebabkan berbagai kerusakan pada kehidupan. Dan di sini, problem itu bisa terjadi dari sebab maupun akibat. Jika problemnya fokus pada sebab saja, maka bisa dilihat dari berbagai hal yang lain atau angel age penyelesaiannya, sehingga masalah atau problem yang sebelumnya itu dapat terselesaikan. Jika problem itu berfokus hanya pada akibat, maka hanya akan menjadi sebuah penutup celah, sehingga masalah itu tidak akan pernah selesai atau never end. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.